Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Yuyun. Hari ini kita akan belajar agama, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan hari ini. Engkau masih memberi kesehatan yang baik untuk kami semua. Kiranya Engkau berkati dan bantulah kami untuk memilih sesuatu yang baik, yang berguna bagi hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan belajar pada hari ini. Bapa, bantulah kami untuk memilih sesuatu yang baik, yang berguna untuk mencapai cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Pada hari ini kita belajar agama, yaitu tentang Esau dan Yakub. Nah, anak-anak sudah menyiapkan buku? Nah, tetapi sebelum kita belajar dari buku, anak-anak amati dulu gambar yang berikut ini. Anak-anak, pada gambar tampak Tuhan Yesus bersama anak kecil. Nah, kira-kira apa ya yang dikatakan Tuhan Yesus kepada anak tersebut? Anak-anak, kalau kalian amati pada gambar itu, ya, anak tersebut mempunyai cita-cita. Coba, apa ya cita anak-anak yang ada pada gambar itu? Nah, kalau kalian lihat di atasnya ada gambar polisi, berarti anak itu mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi. Sekarang, apakah anak-anak juga punya cita-cita? Pasti. Anak-anak semuanya pasti memiliki cita-cita. Dan cita-cita itu tentunya yang baik dan berguna bagi orang lain. Nah, sekarang anak-anak, kalau kalian mempunyai cita-cita, apa yang harus kamu lakukan supaya cita-cita itu bisa tercapai? Apa yang harus kita lakukan? Ya, diantaranya adalah supaya kita rajin belajar, ya. Nah, kalau anak-anak rajin belajar, anak-anak akan menjadi pintar. Selain itu, apalagi? Iya, selain belajar kita juga harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa lagi, kita juga harus memohon berkat orang tua, ya, supaya orang tua mendukung, ya, agar cita-cita kita tercapai, ya. Anak-anak, Ibu akan menampilkan gambar lagi. Coba kalian amati. Anak-anak, pada gambar tampak seseorang yang bekerja sebagai pilot, ya. Dari sebelah kiri itu pilot, kemudian yang sebelah kanannya ada seorang guru, kemudian tentara, polisi, pastor, dan suster. Nah, setiap orang memiliki cita-cita. Anak-anak juga memiliki cita-cita. Dulu, Bu Yuyun waktu kecil juga punya cita-cita. Nah, cita-cita Bu Yuyun menjadi guru, maka sekarang Bu Yuyun jadi guru. Nah, sekarang anak-anak, cita-cita hanya bisa dicapai jika kita berusaha. Bagaimana usahanya? Yang pertama tadi apa? Belajar dengan rajin. Kemudian yang kedua, selain belajar rajin juga harus rajin berdoa. Yang ketiga, mohon berkat orang tua. Dan yang keempat, jangan lupa mohon berkat dari Tuhan. Nah itu. Jadi
keempat ini harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Ya. Anak-anak, Ibu akan bercerita tentang cerita kitab suci yang berjudul Esau dan Yakub. Anak-anak perhatikan ya dan dengarkan baik-baik. Esau dan Yakub. Dari kitab Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34. Inilah riwayat Ishak, anak Abraham. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban, orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga mempunyai anak karena mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya. Kata Ribka, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, dua bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat daripada kakaknya. Dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan dua anak laki-laki kembar. Yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Ribka istrinya lebih sayang pada Yakub. Pada suatu hari, ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari berburu. Ia tampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, saya lapar sekali. Berikanlah saya sedikit kacang merah itu. Jawab Yakub, boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung. Kata Esau, sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu padaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepadaku. Esau bersumpah dan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Sebab itu Yakub memberi roti dan sebagian sayur kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Nah, anak-anak, itu cerita kitab suci yang berjudul Esau dan Yakub. Ya. Nah, dari cerita tersebut, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah tadi kalian mendengarkan cerita Buyun? Ya, pertanyaan nomor 1. Siapakah nama ayah dan ibu Yakub? Siapa anak-anak? Ya, nama ayah dan ibu Yakub adalah Ishak dan Ribka. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri Esau dan Yakub? Apa anak-anak ciri-ciri Esau?
Ciri-ciri Esau adalah warnanya merah, kulitnya seperti jubah yang berbulu. Nah, itu ciri-ciri Esau. Sedangkan ciri-ciri Yakub adalah apa, anak-anak? Nah, ketika lahir tangannya memegang tumit Esau, ya. Itu ciri-ciri kedua anak tersebut, ciri-ciri Esau dan Yakub. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah arti hak anak sulung? Anak-anak, mengapa Yakub menginginkan hak kesulungannya dari Esau? Perlu kalian ketahui bahwa hak anak sulung adalah menjadi ahli waris orang tua. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Mengapa Esau menjual hak kesulungannya? Nah, apa alasan Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya? Alasannya hanya sepele, anak-anak. Apa? Karena ia lapar, ya. Lalu pertanyaan yang kelima, bagaimana Yakub mendapatkan hak anak sulung? Caranya bagaimana? Yaitu dengan memberikan sepiring bubur kacang merah, ya. Dengan memberikan sepiring bubur kacang merah, Yakub mendapatkan hak anak sulungnya dari Yakub, ya. Anak-anak, dari cerita tadi kita belajar dari Esau dan Yakub. Di sini dalam cerita ini Esau kurang bertanggung jawab. Dia sebagai anak sulung tapi tidak bertanggung jawab akan haknya sebagai anak sulung. Sementara Yakub adiknya anak yang cerdik. Ia lebih mementingkan masa depan, ya. Kalau dia mendapatkan hak kesulungannya, berarti nanti dia memperoleh warisan dari orang tuanya. Tidak hanya warisan berupa harta ternak, tetapi juga warisan berkat dari Tuhan. Maka Yakub berusaha mendapatkan hak kesulungan. Kemudian Esau mau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub karena lapar. Maka haknya ditukar hanya dengan sepiring kacang merah. Esau tidak berpikir panjang. Belajar dari Esau dan Yakub, maka anak-anak perhatikan pada buku agama halaman 95. Ya. Pada halaman 95 di sini ada beberapa nomor pilihan, ya. Ada nomor 1 sampai 6. Nomor 1 pilihannya adalah buku pelajaran. Nomor 2 buku cerita. Yang ketiga bermain game. Yang keempat nonton televisi. Yang kelima mengerjakan PR. Yang keenam belajar. Nah, anak-anak, dari 6 pilihan ini, dari 6 nomor ini, anak-anak pilih mana yang lebih penting, mana yang lebih didahulukan. Apakah yang didahulukan bermain game atau nonton televisi? Nah, anak-anak pilih. Kalau sudah kalian pilih, kalian berikan alasannya. Misalnya, yang nomor 1, dari 6 ini aku pilih nomor 1, nomor 5, dan nomor 6. Nah, kalau kalian sudah pilih mana yang paling penting, kalian tuliskan alasannya apa. Ya, nanti dituliskan di sini nih. Misalnya anak-anak memilih buku untuk pelajaran. Yang lebih penting buku pelajaran kalian pilih. Ya, kalian tulis alasannya kenapa. Kemudian yang kelima, saya memilih mengerjakan PR. Nah, alasannya apa? Nomor 6, kalau memilih belajar, alasannya apa? Jadi, tidak harus semua dipilih. Jadi, anak-anak pilih yang paling penting saja, yang lebih penting, ya. Gitu. Dari cerita tersebut dapat Ibu rangkum, ya, bahwa Ishak dan Ribka mempunyai 2 orang anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dan menukarkannya dengan sepiring kacang merah. Esau tidak memikirkan masa depan, sedangkan Yakub lebih memikirkan
masa depan. Anak-anak, berpikir masa depan berarti mempunyai cita-cita. Jika kita mempunyai cita-cita, maka kita harus berusaha, yaitu dengan cara rajin belajar, rajin bekerja, dan berdoa mohon berkat dari Tuhan. Nah, itu yang penting. Jadi anak-anak kalau ingin mencapai cita-citanya, kita harus rajin belajar, rajin bekerja, berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, mulai dari sekarang, mari anak-anak, kalian belajar lebih keras lagi, ya, berdoa lebih rajin lagi, supaya apa yang kalian cita-citakan akan menjadi terwujud dan anak-anak bisa berhasil dengan baik, ya. Pelajaran agama hari ini cukup sekian dulu. Anak-anak mendapat tugas dari Bu Yuyun, yaitu mengerjakan soal di Google Form, ya. Nanti Google Form-nya akan di-share di grup kelas, ya. Anak-anak kerjakan. Sampai sekian dulu. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, agar dapat mencapai cita-cita. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu melalui cerita dari Ibu Guru. Semoga apa yang kami dengarkan dari cerita kitab suci ini dapat kami laksanakan dan dapat kami lakukan dengan baik demi meraih cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai sekian dulu. Sampai jumpa nanti pada hari Selasa. Tetap semangat. Salam AMDG. Dadah, terima kasih.